Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Lestari, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar korupsi. Di sini korupsi sendiri memiliki makna atau arti kebusukan, keburukan, dan kebejatan. Nah, definisi ini itu didukung oleh Aham yang mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat dengan cara memperoleh keuntungan untuk diri sendiri serta merugikan kepentingan umum. Korupsi di sini dapat disimpulkan sebuah perbuatan yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi ini menunjukkan fungsi ganda yang kontraktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang harusnya untuk kesejahteraan umum atau kesejahteraan publik, namun digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri. Di sini ada beberapa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kerugian keuangan negara, kemudian suap menyuap, penggelapan jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan serta gratifikasi. Kemudian di sini poin yang kedua, yaitu ruang lingkup korupsi. Ruang lingkup korupsi itu ternyata ada beberapa, seperti penyuapan penjabat publik nasional, kemudian penyuapan terhadap penjabat publik asing dan penjabat organisasi internasional publik, kemudian penggelapan, penyelewengan, atau pengalihan kekayaan oleh seorang penjabat publik, kemudian memperdagangkan pengaruh, kemudian penyalahgunaan jabatan atau wewenang, kemudian memperkaya diri secara tidak sah, dan penyuapan pada sektor privat, dan terakhir adalah penggelapan kekayaan di sektor privat. Kemudian bidang-bidang atau hal-hal yang menjadi objek korupsi adalah suatu hal yang kompleks, bahkan multi kompleks. Dalam kesepakatan bersama antara Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 29 Maret 2012 tentang pemetaan, terdapat 10 area yang rawan korupsi, seperti pengadaan barang dan jasa pemerintah, kemudian keuangan dan perbankan, kemudian perpajakan, kemudian minyak dan gas, dan BUMN dan BUMD, kemudian kepabean dan cukai, kemudian penggunaan APBN, APBD, APBNP ataupun APBDP, dan aset negara dan daerah, dan pertambangan, dan terakhir adalah pelayanan umum, dan tentunya masih banyak yang lainnya. Di sini poin utamanya adalah korupsi itu suatu usaha atau hal seharusnya milik umum tetapi diselewengkan atau disalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keserbarahasiaan atau motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. Namun apabila korupsi dianggap sudah membudaya atau berurat dan berakar dalam keseharian masyarakat dan aparatur birokrasi pemerintahan, individu-individu yang berkuasa tidak segan-segan untuk menampakkan perbuatannya. 3. Korupsi melibatkan keuntungan timbal balik, yaitu keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa kenaikan jabatan, diperolehnya
keuntungan politis atau hak-hak khusus lainnya yang dapat meningkatkan posisi atau status sosial ekonomi seseorang. Keempat, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi biasanya menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mampu memengaruhi keputusan-keputusan itu. 6. Setiap tindakan korupsi mengandung unsur penipuan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat umum. 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan atau kepercayaan. 8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Yang terakhir, 9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Salma Azharifaki dari kelas PAI 6G. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan subbab sejarah perkembangan peringkat korupsi di Indonesia. Jadi seperti yang telah dipaparkan oleh pengertian dan pemaparan dari teman-teman sebelumnya, dari subbab-subbab sebelumnya, kita ketahui bersama bahwasannya korupsi merupakan problem yang sangat menarik untuk dibahas. Pasal kasus korupsi itu sudah tidak asing lagi di mata masyarakat kita. Bukankah demikian? Ya, banyak sekali berita-berita kasus korupsi mulai dari pejabat daerah maupun naik ke lebih tinggi lagi pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya atau menyalahgunakan otoritasnya. Jadi tindak pidana korupsi ini secara garis besar adalah tindakan yang melawan hukum seperti penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan, sarana prasarana seperti itu. Jadi dari pengertian sederhana tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya kasus korupsi ini adalah kasus yang sangat menarik untuk dibahas karena sejauh ini rantai itu tadi yang sangat panjang itu sulit diputuskan. Ibarat virus itu penanggulangannya itu butuh perhatian yang khusus. Nah, membahas tentang peringkat korupsi nih, bagaimana ya negara kita di pandangan global terkait peringkat korupsinya gitu. Jadi dalam di dunia ini ada organisasi sebuah kelas internasional yang disebut dengan Transparansi Internasional. Nah, ini khusus menaungi dalam korupsi politik. Jadi tiap tahun organisasi Transparansi Internasional itu selalu merilis sebuah survei tentang korupsi. Nah, hasil survei tersebut yang dianalisis itu dikenal dengan CPI atau dalam bahasa Indonesia itu nanti selanjutnya dikenal dengan IPK. Jadi setiap tahun Transparansi Internasional itu nanti akan merilis peringkat negara-negara bagaimana tingkat korupsi di negara tersebut, kemudian di ranking. Istilahnya di paralel tingkat korup di negara tersebut. Jadi hasilnya itu tadi disebut dengan IPK. Kita lebih mudah saja menyebutnya dengan sebutan IPK gitu ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasannya sejarah mencatat kasus korupsi pada era Orde Baru itu sangat gencar sekali. Pemerintah-pemerintah yang sangat otoriter itu juga sangat mempengaruhi praktek korupsi pada masa itu. Jadi Transparansi Internasional ini punya seperti skala tertentu. Jadi ada rentang nilai 0 sampai 100. Nanti dari kasus-kasusnya selama 1 tahun itu dipetakan negara ini masuk indeks berapa gitu. Jadi semakin nol itu semakin kecil tingkat semakin nol
semakin mendekati 0 berarti semakin parah kasus korupsi di negara tersebut. Tapi semakin mendekati angka 100 berarti negara tersebut bisa dipastikan hampir bersih dari praktek korupsi. Jadi seperti itu. Semakin 0 semakin buruk, dan semakin 100 berarti semakin mendekati 100 semakin kecil angka korupsi di negara tersebut. Nah, bagaimana dengan negara kita? Nah, jadi pada tahun Orde Baru dulu 1998, akhir kepemimpinan Bapak Soeharto, IPK kita itu 19,4 yang sangat dekat sekali dengan angka 0. Jadi tergolong tinggi ya dari nilai indeks rentang 0 sampai 100 gitu. Jadi itu dari 180 negara. Nah, pada tahun 2021 kemarin berarti 2020. Jadi pada tahun 2020, 2 tahun kemarin, selama awal pandemi itu indeks negara kita juga termasuk negara terkorup di antara negara G20. Teman-teman kan sudah tahu ya, itu negara G20 itu kumpulan negara-negara yang saat ini presidensinya itu dipegang oleh Bapak Jokowi. Jadi dari negara kumpulan G20 itu Indonesia termasuk negara terkorup. Jadi skor negara kita itu 37 dari skala 0 sampai 100. Turun 3 poin yang sebelumnya pada tahun 2019 itu adalah pencapaian terbaik. Indonesia tingkat korupnya itu indeksnya 40. Nah, tahun 2020 kita 37. Jadi turun 3 angka. Dan tentunya itu juga berpengaruh terhadap peringkat kekorupan negara kita gitu. Jadi seperti kita lihat negara-negara lain yang sangat bersih dari korupsi, jadi nilai aman negara itu korupsinya bisa ditangani itu 50. Jadi 50 ke atas, 50 sampai 100 itu berarti negaranya negara yang aman, seperti Austria, Kanada, Britania Raya, itu skornya tinggi-tinggi, hampir mendekati 80-an. Nah, sedangkan negara dengan indeks IPK di bawah 50 berarti negara tersebut bisa dikatakan darurat korupsi. Seperti negara kita masuk dalam 50 bawah. 2019 kita 40, kita nilainya IPK 40, 2020 kita 37, dan 2021 kemarin alhamdulillah naik 1. Nah, meskipun masih dalam keadaan genting korup, tapi sudah naik satu digit dari 37 ke 38 seperti itu. Jadi dari kasus-kasus korupsi ini banyak sekali kasus yang sudah masyhur. Seperti yang terbaru adalah kasusnya Pak Menteri Sosial ya, Pak Menteri yang mengkorupsi dana bansos. Nah, itu sangat tidak layak sekali untuk menjadi uswah. Dia mendapatkan otoritas tapi seperti itu. Nah, jadi tugas kita sebagai generasi muda yaitu dari sedini mungkin kita harus menghindari tindakan-tindakan yang membuat kita terbiasa dengan tindakan korupsi. Jadi berbohong dalam hal-hal kecil, menggelapkan hal-hal kecil, dana-dana kecil itu harus kita hindari, sangat harus kita hindari. Harus membiasakan kehidupan yang jujur, karena pada nantinya hal-hal yang kecil itulah yang akan mengantarkan kita berani untuk mengambil hal besar lainnya. Saya kira cukup itu sejarah peringkat korupsi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.